nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia, program 2 di 88,4 MHz. Selamat pagi, kembali aku ucapin buat kamu semua teman Pro 2. Selamat beraktivitas ya, pokoknya mudah-mudahan aktivitas kamu di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau belum sarapan, ayo sarapan dulu, masih ada waktu kayaknya nih teman Pro 2, biar tubuh kamu juga punya energi yang cukup ya untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini. Kita masih ada di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi di kesempatan pagi hari ini kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan ngajakin kamu teman Pro 2 buat mengenal jam koma Gen Z ya. Nah, ini mungkin buat para Gen Z udah nggak asing lagi ya dengan istilah ini, tapi kalau aku sih masih mikir apa ya jam koma ya, ngapain gitu ya. Nah, di kesempatan pagi hari ini teman Pro 2 kita akan membahas topik tersebut ya bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah hadir di studio Pro 2. Ada Ibu Dina Haya Sufia MSI, dosen Fakultas Psikologi UIN Suskaryo. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Mbak Dini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi pagi hari ini teman Pro 2 kita akan membahas mengenal jam koma Gen Z. Karena seriusan aku penasaran, kalau kita tahu koma mikirnya maaf nih amit-amit gitu ya, orang yang sudah dalam kondisi sakit kayaknya udah parah banget gitu ya. Tapi kalau dalam Gen Z ini apa sih Bu maksudnya jam koma, dan mungkin kenapa nih istilah ini populernya di kalangan Gen Z gitu? Oke, baik. Maaf Ibu, mungkin sebelum kita mulai boleh didekatkan sedikit lagi? Oke. Oke, baik. Oke. Terima kasih Mbak Dini. Saya mau menyapa dulu nih sahabat Pro 2. Selamat pagi dan semangat beraktivitas. Ya, jadi terkait dengan jam koma, ini kita benar-benar harus aware banget ya terhadap istilah-istilah yang baru gitu. Apalagi sekarang tuh istilah Gen Z gitu. Jadi ini menarik juga untuk dibahas dan kita sharing bersama gitu. Jadi ini istilah jam koma itu udah rame juga diperbincangkan di media sosial gitu. Nah, jam koma sendiri itu adalah merujuk pada kondisi individu di kalangan Gen Z yang mengalami kelelahan kognitif akibat kesibukan sehari-hari. Jadi kelelahan kognitif itu istilahnya adalah cognitive fatigue. Nah, jadi mungkin kita pernah lihat kali ya, ada orang yang dia itu pulang dari kantornya terus sampai rumah naik ojek online. Nah, dia lupa melepaskan helmnya. Jadi udah nggak sinkron lagi antara otak sama tubuhnya gitu. Nah, ada lagi video yang viral gitu. Dia ngambil uang ke ATM, tapi yang diambil cuman resi dan kartu ATM-nya saja, uangnya ditinggal. Nah, itu udah mencapai tahap di cognitive fatigue, jadi kelelahan otak, jadi udah nggak sinkron lagi nih otak dengan tubuhnya, akibat itu aktivitas dia yang mungkin udah terlalu overuse gitu ya, overwhelm. Nah, jadi
itu rentang waktunya itu adalah di sekitar pukul 2 siang hingga malam hari gitu. Oh, berarti beneran ada jamnya ya gitu ya? Iya, karena kan dari pagi itu kan kita masih semangat nih, masih fresh ya, masih mengawali fresh. hari ya. Betul. Nah, ketika udah siang hari itu udah mengalami penurunan gitu. Nah, jadi ketika udah mentalnya udah berat gitu, udah stres, ya itu juga bisa mengalami cognitive fatigue atau jam koma gitu. Nah, sebenarnya tuh nggak hanya di kalangan Gen Z aja sih, kita pun sebenarnya juga mengalami seperti itu gitu. Jadi istilah-istilah baru ini yang mungkin menarik gitu ya untuk kita share gitu, untuk kita telaah lebih lanjut gitu. Oke, berarti memang ketika kita pingin ngerjain A tapi malahan terpegang yang B gitu ya. Iya, betul. Berarti otak dan juga anggota tubuh ini nggak sinkron lagi untuk menjalankan fungsinya gitu ya. Iya, betul. Tapi itu biasanya apa sih faktor utamanya mungkin ya, selain tadi kelelahan karena mungkin padatnya aktivitas, ada faktor-faktor pendukung lainnya nggak sih, atau yang mungkin lebih spesifik faktornya yang akan mempengaruhi yang bikin kita nih jadi nggak sinkron lagi nih gitu? Oke, sebenarnya masing-masing individu tuh itu mungkin lebih spesifik ya, tapi ada karena mental beban kerja yang terlalu berat gitu ya, terus juga karena ada tidak sinkron atau tidak sesuainya ritme kita, kan ada ritme sirkadian ya. Jadi ada jam-jam kapan harus tidur, kapan untuk beraktivitas. Nah, kalau misalnya sering bergadang, nah itu juga mempengaruhi cognitive fatigue gitu. Nah, terus juga karena karena stres juga itu bisa gitu ya. Jadi ya mungkin di tempat kerja atau misalnya di tempat kuliah atau di sekolah gitu ya. Jadi mungkin lingkungan yang tidak mendukung, nah itu juga mempengaruhi individu mengalami kelelahan secara kognitif gitu. Terus juga multitasking nih. Nah, kadang kan kita kalau misalnya lagi belajar atau misalnya lagi kerja tuh harus pakai dengerin musik gitu, jadi itu kan nggak fokus, nggak mindful gitu. Terus juga kalau lagi makan terus sambil nonton YouTube gitu ya, nah itu juga nggak mindful. Nah, itu juga membuat pikiran kita tuh, kognitif kita tuh berpikir untuk bekerja keras lagi gitu. Nah, jadi kalau makan ya udah kita makan aja, kita ada istilahnya adalah eating mindfulness. Jadi kita nikmati rasa makanan itu, ada rasa asinnya, ada rasa manisnya gitu ya. Kalau misalnya kita sambil nonton itu biasanya ada nggak kita merasakan hal itu? Kayak nggak deh gitu. Jadi mindfulness itu penting gitu. Oke, berarti ya sebenarnya konsentrasi ya, kalau boleh dibilang seperti itu, berarti konsentrasi juga mempengaruhi jam koma ini tadi juga gitu. Betul, ya. fokus gitu. Fokusnya gitu. Tapi kalau dilihat sama Gen Z sekarang nih, Bu, gimana nih anak muda sekarang ya mungkin memang sudah jadi kebiasaan mereka seperti itu ya. Kayak misalnya ya memang tadi makan sambil nonton YouTube, sambil scrolling media sosial gitunya. Betul. Nah, ini gaya hidup yang seperti ini bakalan lebih besar nggak sih nanti pengaruhnya sama jam koma mereka ini gitu? Iya, sangat mempengaruhi ya. Apalagi Gen Z itu adalah mereka yang terlahir udah megang screen, udah megang layar, dan dilahir di era internet itu udah ada gitu, beda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Jadi dengan hal itu tuh juga kita udah tahu ya bahwa scrolling media internet atau HP itu mempengaruhi kerja otak atau berpikir. Nah, itu yang harus kita hindari, kita batasi gitu ya. Kapan sebaiknya kita menggunakan gadget gitu ya. Terus mungkin di HP juga udah ada ya dibatasi berapa jam dalam sehari. Nah, itu penting banget untuk disiplin terhadap gadget itu gitu. Oke, tapi kalau bicara soal dampaknya juga nih, ini dampaknya yang memang mungkin terlihat secara nyata apakah nanti juga bakal mempengaruhi produktivitas si Gen Z-nya juga nggak sih gitu? Dalam jangka, mungkin kalau baru pertama kita mikirnya kayak nggak sinkronnya nih yang pikiran sama tindakan gitu, tapi dalam jangka panjang ini nanti bakal mempengaruhi produktivitas nggak sih?
Tentu produktivitas kinerja mereka akan menurun gitu ya, karena tadi mereka belum belum selesai atau belum bisa mendisiplinkan dirinya kapan harus bekerja gitu ya, kapan waktunya untuk scrolling HP gitu. Nah, kadang kalau misalnya lagi bekerja pun ya Gen Z itu atau mungkin ya generasi lain gitu ya, oh saya pengen istirahat dulu deh. Istirahat dalam artian ya itu istirahat buka HP gitu ya. Kalau istirahat itu ya mungkin misalnya mungkin kita ada tidur sebentar gitu ya. Kalau misalnya pun nggak ada waktu untuk tidur, mungkin misalnya dengan relaksasi, dengan teknik pernafasan itu penting banget Mbak. Kadang kalau misalnya ya kita tuh lagi kerja terus lagi stres banget, tertekan gitu ya, kita lupa untuk bernafas. Maksudnya bernafas tuh nggak sama sekali, tapi mengatur ritme nafas kita itu kadang itu lupa gitu. Nah, itu juga mempengaruhi proses berpikir kita gitu. Jadi kalau misalnya itu ya nanti juga akan berdampak seterusnya gitu. Oke, jadi kayak mungkin ada kondisi tertentu pernah ngalamin kayak sesak sesaat gitu misalnya, bisa jadi karena Iya. stres tadi juga ya. Serangan Panik, panic attack gitu nah ya. iya. Tapi kemungkinan dialami juga ya kondisi seperti itu ya. Iya, bisa jadi. Oke, jadi buat kamu semua teman Pro 2 mungkin lebih aware dulu ya sama jam koma ini. Iya, Nanti betul. kita juga bakal bahas lebih jauh lagi nih teman Pro 2, dan gimana sih nanti di akhir kita bakal bahas cara solusinya untuk mengatasinya, karena mungkin masing-masing dari kita nih punya memang kebiasaan tersendiri, dan juga mungkin punya tubuh pun juga punya cara tersendiri untuk mengakalinya juga gitu Iya, ya. betul. Tapi nanti bakal kita bahas lebih lanjut deh teman Pro 2, tapi kita break sejenak ya Ibu Oke. ya. Kita balik lagi nanti di sesi selanjutnya teman Pro 2 masih di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, ajo dah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Khik mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Kidang bodoh amat lama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Ini lihat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak berduit juga. La 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 la. Nya sambil nyanyi pula. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru. Allah Susi, bantu kau dan niku. Iyo bebantu mak bangi we jama tetangga masa mak bebantu. Ya Allah kawai mun kelap kelip pada go lampu. Masa? Ya Allah, Lau ya? bejuntai kaji Allah. Iyalah. Go nang tancep. Lau ya? Biasa do. Lau sisi. Beli di apa niku sih? Beli di mall lah. Kiko gue kerja sekali keren gue kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall. Hagalan yang beli kau kajong kok. Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal harga nih. Harga pandai juga pirah gani sa. Berjuta-jutaan pokoknya. Oh, awas mahal. lisut lo niku sih. Iya mamanya ada ku Berjuta-juta cancang kon. emang. Jangan ada ku cancang kon jasa kabat tebang kena tano di bah. Jantung bahai, mak takut bapak ini sama tobat-tobat sombong nih, nauzubillah min zalik. Amit-amit, hutang-hutang aneh, sepenting kalian glamor kini muat tuh. Rasa kau tetangga no panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai lau. Kau lagi hituk ya beli ko enggom nih. Ya walaupun nyak juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mau ngedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya. Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. Mereka berkata, kubur semua cita, segeralah saja cari teman hidup setia. Mereka berkata, jangan kesepian, ingatlah usia, cari teman hidup setia. Penuh ekspektasi, penuh basa-basi, selalu ada yang mereka nanti. Namun hari ini ku tak acuh lagi, aku tak bisa terus berlari. Katakan apapun ku tak peduli, ku hanya akan dengar kata hati. Pelan-pelan lalui hidup dalam waktu sendiri. Mereka berkata, ingin ku bahagia, apalah artinya bahagia kita berbeda. Penuh ekspektasi, penuh basa-basi, selalu ada yang mereka nanti. Namun hari ini ku tak acuh lagi, aku tak bisa terus berlari. Katakan apapun ku tak peduli, ku hanya akan dengar kata hati. Pelan-pelan lalui hidup dalam waktu sendiri. Waktu sendiri, waktu sendiri, waktu sendiri. Katakan apapun ku tak peduli, ku hanya akan dengar kata hati. Pelan-pelan lalui hidup dalam waktu sendiri. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2
FM. Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi mungkin ada situasi dan kondisi tertentu gitu teman Pro 2 di mana tubuh memang kelelahan gitu ya. Mungkin sebenarnya sih butuh istirahat, tapi kadang mungkin kamu masih memaksakan untuk melanjutkan aktivitas kamu ke kegiatan berikutnya gitu ya. Jadi makanya kadang mungkin gak sinkron apa yang dipikiran karena saking kayaknya aku mau ngerjain ini lagi deh gitu ya. Akhirnya tangan pun geraknya gak tahu kemana tuh teman Pro 2. Jadi mungkin situasi ini harus lebih di-aware-kan gitu teman Pro 2 ya, biar kamu pun juga bisa bekerja ataupun juga beraktivitas dengan maksimal gitu ya. Tapi ngomongin soal jam koma nih Bu, sebenarnya ini terjadinya hanya pada Gen Z atau generasi lainnya? Atau kenapa nih mungkin Gen Z yang lebih rentan mengalami jam koma ini? Ada hal tertentu gak sih yang bikin Gen Z memang mengalami jam koma gitu? Oke, baik. Ya, jadi sebenarnya ini cognitive fatigue itu udah mungkin di kalangan usia tuh sebenarnya udah mengalami gitu ya. Kita pun juga udah mengalami kayak semacam kelelahan gitu ya, terus suka melamun, terus pikiran kosong. Nah, itu kan udah gejala-gejala dari cognitive fatigue atau kelelahan kognitif ini. Nah, yang itu sekarang istilahnya adalah jam koma gitu. Jadi gak hanya Gen Z aja, jadi semua kalangan pun tuh juga udah mengalami. Nah, terkait dengan cognitive fatigue itu sebenarnya kan penurunan penurunan kognitif. Nah, itu dari medicalnewstoday.com saya kutip itu pada orang yang mengalami penyakit Alzheimer itu juga mengalami cognitive fatigue gitu. Nah, jadi istilah di Gen Z ini sebenarnya udah lama juga gitu ya. Nah, Gen Z mereka yang kelahiran 1997 hingga 2012 itu ya, mungkin sekitar usia 12 hingga 27 tahun. Nah, di mana itu kita sudah mengetahui Gen Z adalah generasi yang rapuh gitu ya, generasi yang sensitif ya, tapi dia mempunyai kreatif dan inovatif gitu ya. Nah, itu juga rentan mengalami cognitive fatigue gitu. Misalnya dimarahi atasan ya, atau misalnya dimarahi dosen atau guru gitu ya, itu udah langsung sensitifnya udah minta ampun, bapernya udah minta ampun gitu ya. Jadi kita pun mungkin yang bukan Gen Z merasa, lah ini kan cuman segini aja gitu, kok reaksinya tuh terlalu berlebihan. Nah, itulah kondisi atau mental Gen Z ya, walaupun tuh nggak semuanya, itu almost sih hampir keseluruhan gitu. Nah, mengalami hal seperti itu. Nah, kenapa ya tadi bahwa generasi ini tuh lahir di masa zamannya internet gitu. Nah, sosial media ini atau internet ini sangat berdampak sekali, itu baik pada kognitif ya, emosi dan tubuh seorang gitu. Nah, itu juga tambahan atau faktor yang mempengaruhi sebenarnya gitu. Oke, berarti memang nggak terbatas pada Gen Z aja ya, bahkan Betul. yang udah tua sekalipun ini akan mengalami jam koma ini gitu ya. Iya, misalnya nih bapak-bapak ya, kacamatanya di mana? Padahal Padahal di atas kepala. Nah, itu karena kelelahan kognitif gitu ya. Kayaknya itu banyak yang ngalamin nih ya. Nyari kacamata di mana, rupanya ada di ujung meja Ujung aja. meja, iya betul. Tapi sebenarnya kalau kita bilang soal jam koma atau pengurangan kognitif tubuh gitu lah ya, kalau boleh kita bilang bahasa ininya. Nah, ini sebenarnya bakal akan berkembangkah di masa yang akan datang gitu ya? Mungkin karena memang seiring pengaruh lingkungan gitu, terus betul. juga perkembangan dunia digital juga, pengaruh gadget misalnya seperti itu. Iya, tentunya itu ini ya, kita lihat dulu ya faktor-faktor yang pengaruh itu. Misalnya tadi ya karena stres. Nah, stres itu nanti
ya tentu akan berkembang juga, akan ada terus gitu. Nah, selagi ada faktornya itu ya tentu juga nanti akan mengalami hal seperti itu. Terus juga tadi beban kerja mental gitu ya, ya yang sedikit dimarahi, aduh saya pengen healing, aduh saya nggak bisa fokus gitu. Nah, terus juga karena faktor lingkungan gitu ya, seperti ya mungkin faktor cahaya ya, terus faktor kebisingan tuh juga mempengaruhi proses berpikir otak gitu. Terus juga nutrisi nih ya, ini penting banget, nutrisi yang tidak memadai. Nah kita tuh lupa ya, kita tuh sering mungkin ya kadang makan junk food, terus juga kebutuhan atau kecukupan vitamin dalam tubuh itu juga berkurang. Nah itu juga mempengaruhi proses berpikir. Misalnya kandungan omega dalam tubuh tuh berkurang, itu kan baik untuk otak gitu ya, baik untuk berpikir gitu. Nah itu juga itu kan ada di ikan ya. Nah itu juga perlu dicukupi nutrisi pada diri kita gitu. Nah sekarang tuh ya lifestyle-nya Gen Z itu apa? Dia ngopi ya, nongkrong tuh ngopi itu adalah lifestyle-nya dia. Kayaknya udah keren banget gitu ya. Ngerjain tugas ngopi nongkrong gitu nongkrong ya, sampai malam begadang. Nah itu juga mempengaruhi ritme sirkadian tadi gitu ya. Nah itu mengurangi atau menurunkan kognitif ya, proses kognitif kita. Nah itu selagi ada itu ya itu akan berjalan gitu, akan ada gitu. Oke, tapi nanti akan berpengaruh nggak sih sama kecemasan atau berujung pada depresi gitu ketika kita sudah mungkin ada masanya nggak bisa di handle lagi gitu, sudah keseringan nih kayaknya nggak sinkronnya gitu. Nah itu ada kemungkinan seperti itu nggak? Ya betul. Jika si individu itu tidak mampu untuk regulasi emosi namanya ya. Jadi regulasi emosi itu dia tidak bisa menghadapi emosi-emosi yang negatif, itu juga akan berdampak seperti stres ringan hingga berat atau depresi gitu. Nah misalnya emosi-emosi negatif itu ya tadi ya dimarahi oleh seorang gitu ya, terus juga apa yang kita inginkan itu nggak sesuai dengan kenyataannya, itu banyak banget terjadi ya. Jadi mereka tuh kurang mampu untuk meregulasi emosinya gitu, menyelesaikan menghadapi emosi tersebut gitu. Justru kebanyakan Gen Z itu adalah dia itu flight atau lari aja gitu, menghindar gitu. Nah itu sebenarnya nggak baik gitu. Itu juga berdampak pada kondisi mental ya, tadi ya stres atau depresi itu gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya kesehatan mental punya peran nggak sih dalam mempengaruhi jam koma ini? Ya, sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami stres gitu ya, kita harus tahu ini saya harus gimana ya menghadapi ini gitu ya. Tadi ya terkait dengan regulasi emosi itu. Oke, saya pengen waktu untuk menenangkan diri dulu sebentar, 5 menit atau 10 menit gitu ya, dengan mungkin tadi ya istirahat dulu sebentar, atau misalnya pengen dengerin musik-musik yang rileks, atau misalnya saya ingin meditasi misalnya, mengatur pernafasan gitu. Nah itu juga penting gitu ya. Nah jadi kapan kita harus tahu kapan nih waktunya untuk saya harus rehat dulu sejenak gitu ya. Jadi jangan di-push, jangan dipaksakan gitu. Nah itu juga akan berdampak pada diri kita. Oke, jadi ketika sudah memaksakan, resiko apa yang bakalan terjadi? Karena mungkin masing-masing orang kayak kalau misalnya udah ada target nih, mungkin ngerasa kayak ini harus selesainya harus ini gitu, hasilnya harus semaksimal mungkin gitu. Tapi ketika tubuh sudah lelah gitu dan kita tetap memaksakan, nanti bakal gimana nih? Nah terkait itu ya, kita harus maksimal, kita harus perfeksionis gitu ya. Nah itu kita harus sadari ya bahwa apa yang kita pikirkan itu ya mungkin nggak sesuai dengan realita, nggak sesuai dengan kenyataan. Nah itu yang harus kita hadapi ya, coping stresnya gitu ya. Jadi misalnya apa yang kita pikirkan tuh harus terwujud gitu. Nah itu salah
Jadi konsep atau pemikiran atau mindset seperti itu yang harus kita luruskan. Nah, mungkin ini sebelumnya ada tentang growth mindset dan fixed mindset gitu ya. Jadi fixed mindset itu mindset yang kaku gitu ya, yang harus seperti ini saklek banget. Nah, jadi kita harus berubah ke growth mindset gitu ya, harus berkembang. Oke, kalau misalnya nggak sesuai dengan kenyataan saya, nggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, lalu saya harus bagaimana gitu. Oh, saya harus menerima gitu. Nah, accepting gitu ya. Nah, itu menerima keadaan itu gitu. Jadi nah itu yang penting kita sadari. Oke, tapi buat teman Pro 2 mungkin masih muda nih, masih perlu bimbingan untuk menjaga kesehatan mental mereka. Orang tua sendiri ataupun juga mungkin lembaga pendidikan mereka ini punya peran nggak sih buat bisa membantu anak muda tadi buat bisa menjaga emosi mereka, menjaga mental mereka juga gitu, biar memang bisa berkonsentrasi penuh gitu dengan apa aktivitas yang mereka kerjakan gitu. Betul. Nah, ini ya orang tua, lingkungan, keluarga itu juga berperan penting ya, sangat berdampak sekali. Nah, kita lihat ya, mungkin di lingkungan sekitar kita gitu ya Mbak ya, orang tua itu yang memanjakan anaknya gitu ya. Oh, bahkan difasilitasi gadget dari usia mungkin 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah, itu sebenarnya nggak bagus seperti itu ya, kurang memotivasi anaknya gitu ya. Jadi si orang tua sendiri tuh harus memberikan empati kepada anaknya gitu. Nah, nggak hanya dari segi finansial saja, nggak hanya dari segi fasilitas yang dia dapatkan, tapi juga mengerti apa sih kebutuhan anak ini, apa sih keperluan anak ini, apa yang mereka rasakan gitu. Nah, kadang misalnya orang tua yang sibuk kerja, tapi kalau ketika pulang gitu ya udah sibuk di kamar masing-masing, sibuk dengan gadget masing-masing gitu. Nah, itu juga mempengaruhi mental si anak gitu. Misalnya anak yang berprestasi gitu ya, waduh kamu dapat juara 1, hebat gitu. Nah, akan tetapi si orang tua kan perlunya dia outputnya saja. Nah, proses si anak itu mendapatkan juara, bagaimana dia fight, berjuang, belajar, itu ada nggak? Nah, itu perlu kita sebagai orang tua itu perlu dievaluasi. Ada nggak diberikan semacam arahan atau motivasi atau didengarkan saja ceritanya gitu ya. Tadi saya di sekolah seperti gini-gini. Nah, itu adalah bentuk dukungan emosional pada si anak. Nah, itu yang mempengaruhi dan berdampak pada mental si anak gitu. Oke, kalau misalnya ini mungkin kita sudah ada ciri nggak tanda kalau misalnya ini sudah di fase awalnya mungkin tubuh akan mengalami jam koma, pikiran pun juga gitu. Ini ada ciri awalnya nggak sih? Mungkin perlahan kita bisa lihat yang nanti ini akan mengarah kepada masalah kesehatan mental nantinya gitu dalam jangka panjang. Oke. Ya, ini sebenarnya jam koma itu bukan masa atau isu yang terlalu berat banget. Nah, ini umum terjadi di kita gitu. Nah, gejala-gejalanya itu ya seperti misalnya dia itu udah kehilangan fokus gitu ya, terus juga sering melamun, nah terus pikiran yang kosong. Nah, itu gejala-gejala dari kelelahan kognitif yang perlu kita sadari gitu. Oke, nah ketika mungkin sudah sadar gitu, apa nih yang harus dilakukan? Karena kadang mungkin ada yang melakukan penolakan gitu ya. Denial ya. Mungkin ada yang mikir kayak, mungkin aku cuman ini aja nih gitu, cuman sebatas sesaat aja gitu. Nah, tapi apa nih mungkin yang bisa dilakukan ya buat mengatasi atau juga mungkin bisa kita mencegah jam koma ini gitu? Oke. Jadi ada istilahnya adalah life balance. Nah,
atau work life balance. Jadi kita harus imbang nih antara diri kita dengan misalnya pendidikan, sekolah atau pekerjaan gitu ya. Jadi kita harus tahu kapan waktunya itu untuk beristirahat ya, kapan itu waktunya untuk bekerja. Terus juga jangan hindari untuk multitasking. Nah ini mungkin sehari-hari kita juga mengalami ya, seperti misalnya kalau lagi kerja atau kalau lagi belajar itu sambil dengerin musik atau musik yang mungkin ngebeat gitu ya, musik-musik yang keras gitu ya, atau musik-musik yang galau. Nah musik galau itu kan sebenarnya mempengaruhi emosi kita ya. Jadi ada penelitian bahwa orang yang mendengarkan musik galau itu akan mempengaruhi emosionalnya yang menjadi sensitif, baper. Nah sekarang itu kan banyak banget ya lagu-lagu yang galau gitu. Nah jadi itu juga penelitiannya juga ya menemukan hal seperti itu. Jadi mempengaruhi kondisi emosi. Nah dari kondisi emosi itu juga mempengaruhi dari pada kondisi berpikir seseorang, kognitif seseorang gitu. Nah itu juga kita harus sadar gitu ya, kita harus aware gitu. Jadi itu sih. Oke, jadi buat kawan semua nih teman Pro 2, kalau misalnya mungkin kayaknya butuh istirahat ya sebenarnya kita boleh untuk istirahat sejenak gitu ya. Betul. Terus juga ya hindarilah itu yang tidur malam-malam ya, yang nongkrong sampai malam itu. Aduh banyak banget itu ya mahasiswa yang ngerjain tugas sampai malam. Padahal sebenarnya waktu ketika siang atau misalnya sebelum itu ada gitu. Jadi ya sistem kebut semalam itu masih menjadi lifestyle-nya mereka gitu. Oke, berarti memang sebenarnya sih kita juga perlu manajemen waktu yang baik ya buat menjalankan aktivitas gitu ya. Ya bener banget. Jadi kita mungkin harus ada kayak jadwalnya gitu ya. Nih kapan nih tugas ini kita kerjakan gitu ya. Jadi ada ya time manajemennya itu tuh penting banget gitu. Oke. Tapi ada ini nggak sih Bu, ada terapi khusus nggak sih buat bisa mengembalikan ataupun juga mengatasi jam koma tadi gitu, mengembalikan fokus gitu. Mungkin ya tadi kayak dibilang juga ada yang memang kebiasaannya aktifnya itu di jam malam nih, padahal ada space waktu di sebelumnya itu yang memang memungkinkan untuk menjalankan aktivitas, melakukan kegiatannya, dan mungkin malahan bisa lebih konsentrasi gitu ya. Tapi ada yang memilih kayak udah memang di jam malam aktifnya gitu. Nah ini ada treatment khusus nggak sih, atau mungkin ada solusi tersendiri nggak sih buat teman Pro 2 semua juga mungkin yang memang ngalamin situasi ini? Kayaknya kalau nggak malam itu nggak bisa konsentrasi misalnya seperti itu. Betul. Jadi kita tuh ada istilahnya adalah monkey mind ya. Jadi dalam pikiran kita tuh banyak banget omongan-omongan, bisikan-bisikan gitu ya. Nah itu yang kita harus tenangkan. Nah dengan apa? Dengan mindfulness tadi gitu ya. Mindfulness itu ya kita sadar apa yang kita kerjakan saat ini. Misalnya kita lagi mungkin lagi beribadah misalnya ya. Nah kadang kan kalau lagi sholat gitu ya, kalau dalam Islam itu ya khusyuk ya, harus khusyuk. Nah terus juga lagi sholat baca-bacaan ayat gitu ya, lalu kita berpikir ada tuh monkey mind-nya, itu jemuran udah diangkat apa belum ya? Nah, jadi teknik mindfulness itu yang benar-benar harus kita terapkan. Misalnya juga lagi tadi ya, yang contohnya itu lagi makan sambil nonton gitu ya. Nah, itu juga eating mindfulness-nya itu yang kita juga harus terapkan. Jadi belajar untuk mindfulness ya. Kalau misalnya lagi stres ya, atau ke trigger gitu ya, atau misalnya lagi marah, lagi emosi yang negatif gitu ya. Coba untuk teknik pernafasan meditasi itu ya, relax sejenak gitu ya. Jadi kita atur ritme nafas kita, karena ya jantung juga itu butuh untuk istirahat gitu ya. Jadi jangan terlalu ritme itu terlalu cepat banget. Kita kalau misalnya lagi marah tuh kita kadang ini ya, nafasnya itu cepet ya, jadi pendek kayaknya gitu ya. Bener, jantungnya tuh berdebar gitu. Nah begitu juga kalau misalnya kita lagi stres, lagi panik gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi kelelahan berpikir gitu ya. Yang istilahnya itu adalah jam koma, cognitive fatigue gitu.
Oke, tapi ini enggak sih sebenarnya kalau lingkungan kayak ya orang tua, terus juga mungkin lingkungan tempat kerja, lingkungan dalam dunia pendidikan atau sekolah gitu. Ini sebenarnya bisa ngebantu nggak sih ada apa ya kalau dibilang ya ada bukan arahan sih, kayak ada pembicaraan mungkin ketika melihat si anak ini kayaknya ini udah mulai nggak konsen nih gitu. Ada solusi nggak sih mungkin dari lingkungan sekitarnya gitu? Ya, jadi misalnya di sekolah atau di tempat kerja gitu ya. Nah, tempat kerja pun sekarang itu sudah ada konselornya ya. Jadi mereka harus memerhatikan mental karyawannya gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti itu kita ini ya one on one gitu ya. Kita diskusi berdua gitu. Ini kenapa, ada masalah apa gitu kan. Kadang misalnya orang itu nggak mau berani mengungkapkan apa yang pikiran dia gitu ya. Jadi itu yang harus kita selesaikan dulu gitu. Nah, terus juga kalau di sekolah gitu ya kan juga ada guru BK gitu ya. Nah, itu juga perlu didekati gitu ya. Jadi jangan dipanggil di depan umum itu jangan gitu. Nah, itu sebenarnya membuat anak tuh menjadi takut gitu. Nah, deketin ketika dia lagi sendiri gitu. Kamu ada apa? Kok ibu lihat kurang fokus nih hari ini atau melamun, pikirannya kosong, kan kita bisa tahu ya pikiran yang kosong itu kayak gimana gitu ya. Nah, jadi kita deketin secara privasi gitu. Nah, cerita ada apa gitu. Nah, itu pendekatan seperti itu. Nah, jadi itu kita tahu ya, oh ternyata dia masalahnya gini. Nah, itu mungkin kita lebih telah lebih lanjut gitu. Oke, dari psikologi UIN Suska juga ada Iya. konsultasi juga ya kalau misalnya mungkin betul. udah mulai ngalamin kayaknya nggak bisa cerita nih, udah nggak konsen nih kemana ya gitu ya. Iya, betul. Jadi kita di psikologi Unsuska itu ada konseling online dan ini gratis untuk masyarakat umum. Jadi alhamdulillah sih Mbak, banyak banget gitu ya yang di kalangan Gen Z malah. Beneran Gen Z ya yang ini Bener. ya. Jadi emang pendekatannya pun emang harus pelan-pelan gitu ya, karena kan tadi ya Gen Z itu adalah generasi yang agak rapuh ya, dan mungkin saya juga pernah share juga sebelumnya generasi strawberry gitu ya, yang mudah rapuh, yang vulnerable gitu ya. Jadi pendekatannya pun harus pelan-pelan. Kenapa gitu? Dalam hati, waduh masalah seperti ini, wah gitu. Jadi emang sih Gen Z pun itu ada positifnya ya. Gen Z itu lebih aware dengan mental health-nya mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya ada stres atau apa gitu, mereka akan menghubungi orang yang tepat gitu. Nah, itu juga ada poin positifnya gitu. Jadi itu sih. Oke, mental health juga nggak sebatas tren zaman sekarang gitu. Betul. Ya. Dan memang ini yang harus dijaga juga sih ya, biar kelancaran aktivitas juga, untuk konsentrasi juga gitu ya. Akan tapi Gen Z ini juga ini ya self diagnose ya. Jadi dia kadang mendiagnosa dirinya depresi, padahal sebenarnya enggak loh. Nah, jadi banyak banget itu ya tes-tes kepribadian di internet itu ya. Jadi jangan self diagnose, jangan mendiagnosa diri sendiri tanpa bantuan profesional. Itu penting banget. Jadi dari tes online-nya itu, saya orang yang seperti ini gitu. Nah, itu kan sebenarnya analisa sendiri yang kurang bantuan profesional tuh juga salah, itu berdampak juga pada dirinya. Dia menjadi insecure, dia menjadi murung karena hasil tes itu gitu. Itu juga riskan ya, bahaya juga gitu. Jadi kayak menciptakan pemikiran sendiri sih, overthinking sendiri jadinya. Iya, betul. Jadi mending kalau mungkin kamu ada pemikiran sesuatu gitu, teman Pro 2 gitu ya, mending konsultasiin sama ahlinya dulu deh ya, sebelum mendiagnosis diri kamu sendiri kalau aku depresi, aku introvert, aku ekstrovert. Kadang ada yang seperti itu kan ya. Iya, untuk mengkategorikan orang depresi, psikolog itu juga sangat berat loh. Maksudnya ada tes-tes yang mereka harus jalani. Jadi nggak hanya cuman sekali tes di internet aja itu udah depresi, ya enggak Nggak gitu. bisa gitu ya. Iya, betul. Oke deh buat Ibu, mungkin di sesi terakhir ini ada pesan yang bisa kita sampaikan buat teman Pro 2 ya, biar bisa berkonsentrasi juga dalam
menjalankan aktivitasnya dan juga mengurangi jam komanya. Nah, ini gimana nih? Mungkin bisa disampaikan. Oke, baik. Ini teruntuk Gen Z dan mungkin juga semua kalangan ya. Saya pengen menyampaikan bahwa teknik mindfulness itu penting banget gitu. Jadi ya kalau misalnya sehari-hari aktivitasnya makan sambil nonton, kerja sambil multitasking gitu. Nah, kurangi hal-hal yang seperti itu. Itu juga membuat otak kita tuh bekerja terpaksa gitu. Jadi terapkan teknik mindfulness ya. Jadi kita sadar apa yang kita kerjakan saat ini. Nah, itulah mindfulness seperti itu. Oke, berarti memang kita kalau misalnya lagi beraktivitas ya ayo kita konsentrasi penuh pada satu aktivitas gitu ya. Betul. Jangan multitasking. Nanti ujung-ujungnya malahan jadi nggak sinkron. Oh, aku tadi ngerjain ini yang satu belum siap udah pindah ke aktivitas yang lain lagi. Akhirnya yang pertamanya nggak selesai nih teman Pro 2. Jadi ya coba untuk bisa lebih berkonsentrasi, selesaikan satu-satu dulu. Betul. Dan mungkin nggak usah terburu-buru ya. Bu Dina ya, karena banyak mungkin di antara kita yang kayak oh ini harus selesai, aku harus cepat dan ujungnya hasilnya nggak maksimal, kitanya stres sendiri gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Bu Dina Oke, sudah mau sama-sama. sharing di pagi hari ini ya. Jadi buat kamu semua nih teman Pro 2, kalau setiap hari Selasa di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Spada, kita bekerja sama dengan Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Jadi kita bakal ngebahas banyak sih tentang mental health anak muda Iya, isu zaman terkini sekarang, ya. isu-isunya ya di setiap hari Selasa. Jadi kalau misalnya kamu penasaran Selasa besok apalagi ya, pokoknya stay tune aja. Betul. Ya, catat waktunya Selasa jam 8 sampai jam 9 gitu teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih Bu Dina Ya, sudah mau sharing sama-sama. di pagi hari ini. Buat kamu juga teman Pro 2, selamat beraktivitas. Pokoknya mudah-mudahan aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar. Aku Dini pamit, dengerin terus 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.